Get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bima yang akan menjelaskan dampak negatif bagi berkurangnya aktivitas fisik yang akan dijelaskan teman saya Bima. Baiklah. Berkurangnya aktivitas fisik, makin sering kita beraktivitas online, aktivitas fisik kita makin berkurang. Kemudahan berbelanja dengan e-commerce dan e-payment membuat kita jarang bergerak dan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing dan kegemukan. Oke, ada lagi loh. Ketidakaktifan fisik. Ketika kamu terlalu banyak menggunakan internet, kamu tidak akan punya waktu untuk melakukan kegiatan fisik. Misalnya ketika kamu ingin berbicara dengan teman-teman kamu tidak perlu lagi pergi ke tempat menemui teman kamu tanpa turun dari tempat. Sedikit aktivitas fisik untuk kamu lakukan. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan kamu dan kamu akan menjadi kurang aktif secara fisik yang bisa membuat kamu menjadi lebih malas. Berkurangnya aktivitas fisik ini terdapat gejala, yaitu gejala secara fisik meliputi sakit punggung, sindrom carpal tunnel, sakit kepala, insomnia, nutrisi buruk, kebersihan pribadi yang buruk, sakit leher, mata kering, dan masalah penglihatan lainnya. Untuk gejala emosionalnya meliputi mudah stres, marah, antisosial, konflik keluarga, dan lain sebagainya. Dampak buruk gadget terhadap kebugaran tubuh. Penggunaan gawai yang tidak pada tempatnya dan tidak terkendali akan membawa dampak buruk bagi tubuh. Salah satu dampak tidak langsung adalah penurunan tingkat kebugaran karena penurunan komponen-komponen kebugaran dan penurunan aktivitas fisik. Kenyamanan dan kecanggihan gawai menyebabkan para pengguna terlena dan menjadi malas bergerak, termasuk olahraga. Saat ini orang semakin sadar akan pentingnya beraktivitas fisik teratur, termasuk olahraga sejam setiap hari, 3-5 kali seminggu. Akan tetapi, karena ketergantungan terhadap gawai, maka waktu yang dihabiskan untuk duduk diam tidak berjalan lebih panjang dibanding waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Fenomena ini disebut sebagai active couch potato. Seseorang yang aktif berolahraga tapi terongok di dalam sofa. Di sofa, bukan di dalam. Maaf, salah kata. Pemanjangan waktu duduk terbukti memiliki dampak buruk bagi kesehatan, setara dampak buruk dengan merokok. Para pecandu gawai akan menggunakan dan menatap gawai setiap saat, bahkan saat menjelang tidur. Sinar yang dipancarkan oleh gawai merupakan sinar buatan yang jika diterima oleh mata dalam jangka yang waktu tertentu dapat mengganggu pola tidur seseorang. Pola tidur seseorang diperangi oleh siklus gelap tentang lingkungan sekelilingnya yang akan menentukan kualitas tidur. Jika tidur kurang berkualitas, maka produksi beberapa hormon dalam tubuh akan terganggu, termasuk hormon yang mengatur irama biologis harian. Akibatnya, efek yang seharusnya terjadi selama seseorang tidur, misalnya pembuatan dan penyimpanan energi, perbaikan dan regenerasi sel tubuh akan terganggu. Gangguan jiwa. Kebutuhan tidur yang tidak terpenuhi akan berdampak pada penurunan memori. Maaf, batuk bang. Akibatnya, efek yang seharusnya terjadi selama seseorang tidur, misalnya pembuatan dan kebutuhan tidur yang tidak terpenuhi akan berdampak pada penurunan memori, penurunan kemampuan kognitif, penurunan kualitas kerja, kelelahan kronis, sakit kepala, tentu saja penurunan tingkat kebugaran. Jadi ini itu berdampak dengan kualitas fisik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Maafkan jika ada salah kata ataupun kekurangan ataupun kami bermain-main. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, man.